kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, channel Butak Gerimida, halo YouTube. Kembali lagi bersama saya Tubagus Rangin di video belajar bahasa Korea bagian 7. Jadi apabila Anda yang baru masuk ke sini, baru melihat atau menonton video ini dan tidak mengerti atau tidak paham tentang apa yang sedang dibahas, alangkah baiknya silahkan kalian cek video-video sebelumnya ya, yaitu dari mulai belajar bahasa Korea bagian 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, karena ini adalah video bagian ke-7. Oke, yang akan kita bahas sekarang yaitu pengucapan huruf yang lain dalam bahasa Korea. Yang pertama, di sini apabila bacim biep atau piep diikuti konsonan nien atau miem, maka cara pengucapan bacim biep atau piep itu akan dibaca miem atau akan dibaca m. Saya ulangi, apabila bacim biep atau piep bertemu konsonan nien atau miem, maka cara pengucapan bacim biep atau piepnya akan dibaca M atau miem. Oke, saya visualkan ya sebentar. Jadi apabila bacim biep atau bacim piep bertemu nien atau miem, maka suara biep dan suara piep ini akan berubah menjadi suara M atau suara miem ya. Contohnya sini. Nah, di sini ada kata im nida ya. Di sini ada kata im nida, perhatikan. Nah, ini huruf i, ini biep. Biep bertemu nien. Nah, maka biep di sini dibacanya atau bunyinya itu m. Jadi baca yang benar ini adalah im nida, bukan ip nida. Oke. Nah, kemudian ini gam nida ya. Ini dibacanya gam nida, tidak gap nida. Padahal kalau seperti ini saja kan. Nah, ini dibacanya gap. Tapi karena di sini ada ketemu nien, maaf. Ada ketemu nien. Perhatikan. Sebentar, saya hapus dulu ya biar rapi. Oke. Nah, perhatikan di yang kedua ini saya jelaskan sedikit. Asalnya kan gap ya. Kiek a biep dibaca gap. Kalau begini doang ini tidak ada perubahan bunyi, tidak ada, tetap normal itu gap. Karena di kata gam nida ini biapnya bertemu nien, nah maka ini bunyi biap ini berubah menjadi m, maka dibacanya itu gam nida. Paham ya? Yang ketiga itu sama. Yang ketiga yaitu ini sem nida. Yang ketiga sem nida itu sebenarnya kan seperti ini, sep ya. Sebenarnya seperti itu, sep. Ntar saya cabut dulu ya biar enak. Oke. Ini kan awalnya sep. Nah, terus sini ada nien. Nah, bertemu nien seperti ini. Maka biap ini berubah menjadi m bunyinya, jadi sem nida. Ya, paham? Jadi sem nida. Oke, sebentar hapus dulu ya biar enak. Oke. Nah, kemudian contoh yang berikutnya. Nah, ini mah konsonan piep. Nah, ini kalau dibaca seperti ini nih up ya, bacanya up. Tapi karena piep ini bertemu nien, piep ini bertemu nien, maka piep ini bunyinya berubah menjadi M.
Jadi am nah bukan up nah ya. Oke. Nah, kemudian nah ini juga ada bab ya. Nah, ini sebenarnya kan seperti ini awalnya. Nah kalau begini tetap dibacanya bab, biab a biab, baca bab. Tapi karena ada miem, karena bertemu miem, maka biab ini berubah menjadi m, bukan p lagi atau bukan p lagi ya. Nah di sini maka dibacanya ini bam mat. Saya ulangi, dibacanya itu bam mat. Nah ini bacanya ya. Nah, kemudian yang ini up. Nah kalau seperti ini p kan. Tapi apabila bertemu miem atau nien maka berubah menjadi m bunyinya ya. Nah ini jadi m, maka dibacanya amun. Oke, saya ulangi sebentar, saya ulangi. Bacim biab atau bacim piab. Nah apabila bertemu nien atau miem, nien atau miem, maka suara atau bunyi pengucapan biab dan piab tersebut berubah menjadi miem atau m ya, dalam huruf Latinnya. Oke, paham? Kita lanjut ke aturan yang kedua. Yang kedua yaitu apabila bacim hiyat bertemu ing, maka bacim hiyat itu tidak berbunyi atau tidak dibaca. Saya contohkan, apabila bacim hiyat bertemu dengan ing, maka hiyat itu tidak berbunyi atau dihilangkan suaranya. Contoh, nah ini mbak kata joayo ya, joayo. Nah, ini ada jiat, ada u, ada hiyat. Nah kalau gini doang dibacanya jot ya, jot. Tapi karena bertemu ing, nah ini mengganggu ya, bertemu ing. Nah karena bertemu ing, maka hiyat ini tidak usah dibunyikan ya. Jadi seolah-olah tulisannya itu seperti ini, joayo, joayo ya, tidak johayo. Kalau johayo ini salah ya. Oke, yang satunya saya hapus dulu biar kelihatan rapih ya. Oke, maaf. Ini yang satunya ini manayo. Ini ada bacim kompleks ya, ada dua buah bacim yaitu nian dan hiyat. Dalam yang pembahasan sekarang yaitu apabila bacim hiyat bertemu yang, maka hiyat tidak berbunyi. Nah, ini hiyat ini bertemu dengan iyang, maka hiyat ini tidak berbunyi. Penulisannya tetap seperti ini, penulisannya tetap, hanya saja ini tidak dibaca ya. Jadi dibacanya itu seperti ini, manayo bacanya ya. Saya ulangi, dibacanya itu manayo, bukan manhayo ya, paham? Nah, saya hapus dulu, sudah cukup. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Nah nomor 3, apabila bacim diet atau digat bertemu vokal i, maka bacim digat itu dibaca jiat dan bacim tiat itu dibaca ciat, dibaca c ya. Digat dibaca j, tiat dibaca c ya. Saya ulangi,
Apabila bacim diget, nah saya rincikannya biar ini bisa dipecah satu-satu. Soalnya ada diget, ada tiet. Jadi ada diget, ada tiet. Nah, untuk diget, apabila bertemu i, maka diget itu suaranya itu berubah jadi j. Ya. Bukan D lagi, jadi J. Sedangkan tiet apabila bertemu I maka berubah suaranya jadi C. Ya. Saya ulangi, apabila bacim diget bertemu I maka diget itu suaranya berubah jadi J. Apabila tiet bertemu I maka suara tiet itu berubah menjadi C. Oke, paham? Kalau paham, ntar akan saya hapus dulu ya, biar bersih. Maaf bila agak lama ya, nggak apa-apa. Ini supaya kita bahasnya itu kayak di kelas ya, biar tidak berburu-buru. Nah, contoh ini di kaci ya, di kaci. Nah, ini di yang pertama ini sebenarnya ada kata gat. Ini kalau gini doang tulisannya itu dibacanya itu gat. Tapi karena bertemu i maka ini tidak dibaca gati, tidak. Tapi dibacanya itu gaci. Karena tiet bertemu i, maka tiet itu dibacanya c. Jadi kaci, ya, kaci, oke, bukan gati, bukan, tapi gaci. Sekarang yang kedua, nah ini ada midaji, dat. Nah kalau begini midat, tapi karena ada i maka diget ini seorang menjadi j ya. Jadi cara bacanya itu mi da ji ya, bukan midadi. Kalau midadi itu salah. Midadi ini salah. Oke, sekali lagi. Apabila bacim diget bertemu i maka diget itu dibacanya j. Apabila bacim tiet bertemu i maka bacim tiet tersebut dibacanya c. Bunyinya ya. Yang keempat, apabila bacim nien, riel, miem, dan iyeng bertemu dengan konsonan awal hiat, maka hiat itu tidak dibaca atau tidak berbunyi, sama seperti tadi ya. Apabila hiat bertemu iyeng maka hiat tidak berbunyi. Nah tadi mah yang di nomor 2 ya. Nah di nomor 2 itu hiat di awal ya, hiat bacimnya hiat bertemu iyeng, hiat tidak dibaca. Nah kalau sekarang mah nian, riel, miem, dan hiat bertemu hiat. Nian, riel, miem, dan iyeng bertemu konsonan awal hiat, maka konsonan awal hiat tersebut tidak dibaca atau tidak berbunyi. Ya, saya rincikan di sini ya. Jadi nian, riel, miem, dan iyeng apabila bertemu hiat maka hiat tersebut tidak usah dibaca atau tidak usah dibunyikan. Oke, saya hapus dulu sebentar supaya rapi. Nah contoh yang pertama ini ada kata neng. Nah di sini ada en, terus ini ada h, eng. Nah kalau tidak ada en maka ini dibacanya heng saja. Tapi karena ada en, ada nian di sini bertemu hiat, maka hiatnya itu tidak usah dibaca. Maka cara pengucapannya, cara pembacanya yaitu en, neng. Maaf, eneng tuh mah ya. Maaf, jadi en, neng. Nah jadi eneng, bukan en heng.
Oke, yang selanjutnya ada Jonwa. Ada Jonwa. Nah, yang ini itu ada Jon. Nah, kalau ininya terpisah, ini bacanya Hua. Jonhua. Nah, itu salah. Yang benar itu Jonwa atau Jonwa atau Jonwa ya. Dan yang ini ke sini. Jonwa. Ya, bukan Jonhua, tapi Jonwa. Hiat itu tidak berbunyi. Apabila bertemu nien, riel, dan miem dan yang ya. Terus yang ketiga ini ada anyongi. Ini an, ini nyong. Nah, ini hi. Tapi karena yang ini bertemu dengan hiat, maka hiat tidak perlu dibaca. Jadi dibacanya itu an, nyong, ngi. Dibacanya itu anyongi ya. Paham? Saya ulangi lagi. Apabila nien, riel, miem, dan iyang bertemu hiat, maka hiat itu tidak perlu dibunyikan ya. Jadi tidak perlu dibunyikan, penulisannya tetap. Lanjut nomor 5. Apabila bacim hiat bertemu konsonan awal giak, digat, biep, dan jiat, maka bacim hiat tidak berbunyi atau tidak dibaca, dan konsonan awal tersebut berubah menjadi g, k, berubah menjadi keras ya. Jadi giak itu berubah menjadi kiak, digat itu berubah menjadi tiat, biep itu berubah menjadi piap, jiat itu berubah menjadi ciat. Saya ulangi, saya pecah nih menjadi 4 ya. Kalau rinciannya seperti ini atau definisinya seperti tadi itu mungkin kalau seperti ini definisinya itu agak membingungkan ya. Jadi saya pecah menjadi 4. Yang pertama, tiak bertemu hiat, maka kebalik. Apabila hiat, disinilah hiat bertemu dengan giak, maka giak itu dibaca kiak ya. Giak itu dibacanya kiak, lebih keras ya, lebih stereo lah. Kalau bahasa ini ada h-nya itu kiak. Tadinya giak jadinya kiak. Cara pembacaannya saja atau bunyinya. Nah, apabila hiat bertemu dengan digat, maka digat tersebut dibaca seperti atau seolah-olah tiat. Digat dibacanya tiat. Kemudian apabila hiat bertemu biap, maka biap itu seolah-olah dibacanya piap ya. Biap dibaca piap. Kemudian apabila bertemu jiat, hiat itu bertemu jiat, maka jiat itu dibacanya ciat. Saya ulangi, hiat bertemu giak, maka giak dibaca kiak. Hiat bertemu digat, maka digat dibaca tiat. Hiat bertemu biap, maka biap dibaca piap. Hiat bertemu jiat, maka jiat dibacanya ciat. Contoh, ini ada 3. Ada kata apa? Cota ya, ada kata cota. Nah, perhatikan. Ini co. Terus ini ada hiat. Nah, terus di ada
da. Kalau ini doang seperti ini ya dibacanya da. Tapi karena hiat, ada hiat di sini bertemu diget, maka hiatnya itu tidak berbunyi dan digetnya itu dibaca hiat. Jadi cara membacanya yaitu jo ta. Jo ta. Saya ulangi, jo ta. Ya. Oke. Contoh yang kedua yaitu manta. Ini manta, bukan mantap ya, manta. Nah, ini ada man, ini ada hiat, ada diget. Hiat bertemu diget, maka hiat itu tidak berbunyi dan digetnya itu berubah menjadi hiat. Jadi man ta. Ini pengucapannya saja ya, bukan penulisan. Penulisannya tetap seperti ini, tidak ada yang berbeda. Kemudian silta. Sil, ini kan da, bukan silda, tapi dibacanya itu silta. Saya ulangi, silta, bukan silda. Oke, lanjut ke nomor 6. Nomor 6, apabila bacim nian bertemu dengan konsonan awal riel dan juga begitu sebaliknya, riel bertemu nian, maka nian itu dibaca l atau dibaca riel. Oke. Apabila nian bertemu riel, maka niannya itu berbunyi L atau L ya, seperti itu. Maaf, ini bahasa L ya. Begitu juga sebaliknya, riel bertemu nian, maka nian bunyinya L ya. Paham? Tetap bunyinya L. Mau nian bertemu riel di awal atau riel bertemu nian di awal, itu bunyinya seperti itu. Contoh, nah ini ada contohnya nih. Bentar, saya hapus dulu. Nah, ini contoh yang pertama, ada yolak. Ini yon. Terus ini ada rak. Nah, ini kalau dibaca yon rak itu salah. Maka ini bacanya yol lak. Seolah-olah seperti ini. Yol lak. Ya. Yolak. Oke. Yang kedua, geloja. Gen ro ja. Saya ulangi satu-satu. Gen ro ja. Seperti itu salah pengucapannya karena ada nian bertemu riel. Apabila nian bertemu riel, maka nian ini berubah menjadi riel. Cara pengucapannya saja ya. Jadi cara pengucapannya itu gel lo ja, geloja. Terus ada guali, guan ri. Nah, ini kalau dibaca itu guali, guali karena ada nian bertemu riel, maka nian berubah menjadi l. Yang keempat ada solal, sol nal. Nah, ini jelek. Sol nah ini maka dibacanya itu sol lal ya. Nah, ini agak mendingan ya, rial tulisnya begini. Kalau orang Korea begini nih nulis rial. Ya, oke. Jadi saya ulangi, apabila nian bertemu riel atau sebaliknya riel bertemu nian, maka nian berubah menjadi riel, bunyinya saja, penulisannya tetap. Nah, yang terakhir, apabila bacim riel bertemu dengan konsonan nian, siat dan biap, maka riel itu hilang. Ini mah penulisannya.
bukan hanya pengucapan. Ini penulisannya hilang nih, bukan bunyinya yang hilang saja, bukan, tapi penulisannya juga dihilangkan. Saya ulangi, riel bertemu nian, siat dan biap, maka riel hilang. Saya perjelas di sini. Riel bertemu nian, siat atau biap, maka riel itu tidak usah ditulis atau riel itu hilang. Ya. Contohnya gimana? Oke, saya kasih contoh. Nah, ini ada kata salda. Oke, ini sebenarnya masuk ke grammar akhiran ini ya, akhiran kata kerja, kata sifat, kata benda, atau akhiran predikat. Salda itu artinya tinggal atau hidup. Nah, untuk dijadikan kalimat formal, maka ini akan bertemu biap nida. Da-nya kan dihilangkan, bertemu biap nida, ditambah biap nida. Pak, ini agak bingung, belum nyampe sana, nanti kita akan bahas ya. Tapi sekarang kita bahas ini dulu aja. Ini biap nida. Nah, jadinya kan sal, nah ditambah biap nida atau semnida, aslinya kan semnida ini ya. Kenapa? Karena ini riel ada konsonan, maka untuk dijadikan kalimat formal untuk kata kerja atau kata sifat, maka ditambahkannya semnida. Nah, asal muasalnya seperti ini nih. Karena riel bertemu siat, maka riel akan hilang, maka jadinya sa. Nah, karena ini a itu vokal, maka rumusnya itu biap nida, dari sam nida. Wah Pak, bingung nih, belum kesampaian ke sini. Oke, nanti juga akan kita bahas untuk rumus predikat kata kerja atau kata sifat formal ya, nanti ada. Nah, sekarang mah kita akan membahas tentang bacim dulu ya. Nah, sekarang di kata semul dan ada sal. Oke, semul itu artinya 20 ya. Ditambah sal itu artinya tahun. Apabila kedua kata ini digabungkan, maka riel itu akan bertemu dengan siat. Nah, jadi riel itu harus hilang, maka penulisannya semu sal. Oke, ini artinya 21 tahun. Paham? Ya, lanjut contoh ketiga. Milda ditambah nen. Oke, milda. Milda ditambah nen. Milda ditambah nen. Da-nya udah ada, buang. Nah, ada riel bertemu nian. Nah, riel bertemu nian, maka riel itu hilang. Maaf, ini bukan makna, tapi jadi penulisannya itu mi nen. Ini nulisnya, bukan hanya pengucapannya, tapi sampai nulisnya juga tuh. Yang terakhir ada mandelda ditambah biap nida. Bentar, saya hapus dulu ya biar rapi. Mohon maaf kalau lama. Nah, ini soalnya lumayan. Oke,
sebentar. Nah ini yang terakhir, yang Mandelda, kita kesini aja. Oke, ini biar enak cepat. Nah ini kata Mandelda, apabila kita akan rubah menjadi akhiran predikat kata kerja formal, maka akan bertemu biap nida. Jadi mandel ditambah biap nida. Nah realnya itu hilang karena bertemu biap atau bertemu siat, jadi mandem nida. Jadi ini ya. Oke, cukup dulu untuk pelajaran kali ini. Saya ulangi dulu sebentar. Jadi bacibrial itu akan hilang apabila bertemu dengan nian, siat, dan biap. Hilang penulisannya juga hilang ya, bukan hanya bunyinya. Oke, cukup dulu untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada yang salah atau keliru. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis saja pertanyaannya di kolom komentar. Mau bahas tentang apa, nanti kita akan bahas ya sesuai dengan permintaan Anda. Nah nanti kedepannya kita akan video selanjutnya akan mulai membahas tentang rumus-rumus predikat ya. Cukup sekian dulu, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk SLC TV ya. Oke, sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.